pelapor kita Kiki diusir dari rumahnya sendiri oleh suaminya. Aku diusir loh Mas dari rumah saya sendiri. Saya dipulangin orang tua saya sendiri. Sama? Diusir sama? Sama suami saya, Mas. Ya Allah. Udah 1 bulan saya di rumah ibu saya. Saya nggak boleh kembali ke rumah saya sendiri. Diusir sama suami saya, Mas. Kenapa kira-kira? Mungkin gara-gara ini, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini foto siapa? Itu suami saya. Ini dikirimin sama siapa? Itu suami saya sendiri yang kirim ke saya. Yang ngirim foto ini adalah suami kamu sendiri? Suami saya sendiri. Dari handphone suami kamu sendiri? Iya. Kok bisa sih? Dan dia juga WA ke saya kalau dia itu bilang kalau dia itu nggak sayang dan cinta lagi sama saya. Dia mau cerai dengan saya. Astagfirullahaladzim. Itu rumah saya sebelah kiri. Sebelah kiri depan ini? Iya. Tapi aku takut loh Mas, aku nanti kalau sampai saya diusir lagi. Ada kita. Kita nggak usah ke sana Mas. Terus kalau kita nggak sana, kita gimana cari tahunya? Saya takut diusir lagi loh Mas. Ayo kita turun yuk. Nah, turun, yuk. Ini rumah saya Mas. Ya udah Tapi masuk. Saya takut masuk. Takut kenapa? Nanti saya dimarahin lagi sama suami saya. Nah, ini kan rumah kamu. Ayo. Astagfirullahaladzim Mas. Kenapa? Itu ada sepatu perempuan loh Mas. Hah? Itu bukan punya kamu? Bukan, saya nggak bisa pakai begituan. Itu bukan punya saya Mbak. Tapi pintunya dikunci Mas. Hah? Mas Setia. Itu dikunci, tapi dari sepatu cewek. Nggak mungkin dong. Mas Setia. Suaminya berubah gara-gara pakai sepatu perempuan, nggak mungkin dong. Kamu? Ngapain ada di sini? Terus ngapain ini bawa orang nih? Pintu dibuka, yang keluar justru adalah seorang wanita pakai baju tidur. Kamu siapa? Suami saya mana? Kamu kan udah diusir, ngapain datang ke sini lagi? Ini rumah saya Mbak dan Mas Setia itu suami saya. Mbak ngapain di sini? Gak usah pura-pura nangis deh. Apaan sih pengen dilihat sama orang? Sepatu ini sepatu Mbak. Iya. Kenapa? Sengaja biar lo itu bisa ngeliat dan lo bunuh diri Mas Setia jadi milik gue. Tahu? Lagi Mbak. Udah deh nggak usah pura-pura jalan-jalan segala, enggak deh bohongan doang. Mbak kok tega banget sih Mbak, kita tuh sama-sama perempuan Mbak. Udah, kita sama-sama perempuan. Iya, kita sama-sama perempuan. Tapi level lo sama level gue beda. Sombong banget sih Mbak. Itu cewek kurang ajar sih. Dia malah menjelek-jelekan, ngata-ngatain pelapor kita. Padahal itu kan rumahnya Kiki, pelapor kita. Dia tuh di rumah itu sebagai apa? Lu itu udah dibuang ya, harusnya tuh lu tuh sadar. Tapi Lu tuh saya siapa? masih istri sahnya Mbak. Dia itu suami saya dan ini rumah saya. Ini tuh pemberian Dengar orang tua dulu ya. saya diberikan saya Mbak. Apa? Maksudnya apa? Ini rumah? Ini rumah saya Mas. Hadiah pernikahan saya dari orang tua saya. Jadi rumah ini adalah pemberian dari orang tua kamu, hadiah pernikahan. Harusnya lu yang ngusir suami lu dan lu yang harus pergi dari rumah ini, tau gak? Udah deh, nggak usah ikut campur urusan saya sama dia. Artis udah diam. Sombong banget sih. Mbak, udah pergi dari rumah ini karena milik Saya nggak Mbak. pergi, Ini itu tuh rumah saya. Enggak, Mana suami saya? set rumah pergi ini, dari sini. set rumah semuanya atas nama Mas Setia dan saya Nyonya Setia. Lu itu istri yang nggak dianggap. Udah deh pergi aja deh daripada lu sakit hati datang ke rumah ini. Tapi Mas kayaknya ini perempuan yang ada di foto dengan suami saya. Udah. Oke, ini foto lo bukan? Kalau iya emang kenapa? Sengaja gua kirim buat lo. Jadi kata-kata yang Biar lo itu bunuh diri dan Mas Setia jadi milik gua selamanya. jadi itu Mbak juga yang kirim. Iya, Dari handphonenya Setia? sengaja.
Jadi ternyata yang ngirim gambar atau foto mesra suaminya dengan wanita lain itu bukan si suami, tapi si pelakor itu pakai handphone suaminya. Udah deh, mendingan lu udah pergi. Pergi Banyak aja kali yang sama ngaku di sini. istrinya. Heh, sembarangan aja, saya istri benerannya ya. Dan dia yang cuma ngaku-ngaku. Dan pura-pura nangis pula di sini malu-maluin. Iya, karma lomba. Karma. Lomba sama-sama perempuan juga. Lu dengar ya, kalau Belum apa-apa udah kena azab duluan. Bantuin sini, azab seorang pelakor yang rebut rumah orang. dia lu kan yang sengaja ngedorong gue, makanya aku jatuh. Kan jatuh tuh, masa dia tuh datang tuh. Lu lihat ya, dia nggak bela siapa. Apaan sih mas maksudnya? Lu ngapain lah? Apa ini dia? Kok ada kamera? Ini maksudnya kenapa sini? Saya? Maksudnya, aku didorong sama dia, dia jalan sama aku. Aku sakit. Kamu kenapa sini sih? Kamu nggak punya harga diri banget ya? Gak kusir juga, masih aja datang ke rumahku. Yang nggak punya harga diri lu. Apaan sih maksudnya kok ikut-ikutan sih? Lu, ya. Udah, pasang. Udah, jangan Harga ikutin. diri lu di mana sekarang? Ini rumah siapa? Ini rumah saya. Apa? Rumah siapa? Yang ngasih kan ini ibunya dia. Iya, orang tuanya yang ngasih, tapi rumah ini atas namaku. Iya. Harta semuanya itu atas Tapi namaku. kan ini kado perkawinan dari ibunya. Harusnya lo yang tahu diri, lo yang keluar dari rumah ini. Ya terserah gue lah. Kamu dengar ya, sampai terjadi apa-apa sama bayi saya, kamu saya tuntut. Kita aja mas yang udah nikah 2 tahun, kamu selalu menunda buat saya hamil. Siapa yang nyuruh? Iya mas, Dia bilang kamu jangan hamil dulu, jangan hamil. melarang dulu. kamu Dia hamil. terus melarang Apa saya alasannya? hamil. Iya, karena kamu istri nggak becus, kamu nggak bakal bisa. Aduh, istri mas. di bawah. Dan kita baru tahu kalau ternyata si pelakor ini hamil. Kagetlah Kiki. Kiki cerita bahwa selama ini suaminya malah justru melarang Kiki untuk hamil. Mas Setia tolong dong jangan kayak gini mas. Kasihan sama saya mas. Buka. Ini rumah saya. Ini rumah tangga saya. Ini rumah saya. Pemberan ibu saya. Nggak bisa saya meninggalkan rumah ini mas. Suami kamu galak kayak gitu sama kamu? Dulunya nggak kayak gitu mas. Mbak, saya rasa gara-gara perempuan itu dia jadi kasar sama saya. Ya, gimana suami saya sama perempuan itu Kita mas? pikir di mobil, kita pikirin di mobil. Kita pikirin di mobil. Jadi gimana dong mas? Oke, kita pikirin caranya gimana ya. Tapi itu perempuan siapa ya kira-kira? Lagi hamil lah istrinya berarti ya. Berarti kamu dipoligami ya gimana? Tapi dia perlu. Kenapa? Oh, mobil. Bisa, lu turun. Gue curiga sama istrinya nih. Gue curiga. Iya, betul. Di sini gue disuruh Mas Uya untuk tetap di rumah untuk mantau istri mudanya Setia. Kita ikutin suaminya si Setia ini dan itu menuju ke arah kantornya. Lah kita saya bingung dong. Malam-malam ya, dia balik lagi ke kantor ngapain? Ini ngapain ya suami kamu ke kantor malam-malam? Ini udah jam 7 malam, dia masih balik ke kantor. Aku juga nggak tahu masih. Itu kayaknya. Itu kan sekretarisnya. Ini cewek ini yang tinggi Iya, ini. sekretaris suami saya. Dia ngapain telepon siapa di luarnya? Tapi yang bikin kita bingung, si sekretaris itu ketemu atau menemui seorang laki-laki. Nemuin cowok. Dia ngasih duit, sekretarisnya ngasih duit. Mungkin Mbak ada tukang ojek kali ya, online kali ya. Bang Ojek kok kasih uang sebanyak itu sih mas? Gak lama kita lihat suaminya keluar. Kok suami aku bawa tasnya cewek itu? Wah, berarti jangan-jangan memang ada hubungan kali. Tuh, benerin dasi.
Bener sih. Emang sekretaris pakai begini? Udah fix pasti mereka ada hubungan. Lalu Mas kita. Mas. Mas, Ngapain sih? oh jadi ini kamu malam-malam ke kantor, ternyata selingkuh sama sekretaris kamu. Apa-apaan sih? Kamu Ngomong jujur apa sih? aja Mas, Bu? saya udah lihat. Maaf Bu, saya sama Bapak cuma sebagai atasan sama bawahan doang. Gak ada hubungan apa-apa. Saya nggak percaya Mbak, saya udah lihat dengan mata saya sendiri. Kamu pakai bawain tas dia segala loh. Iya, saya tadi minta tolong sama Bapak. Oke, sekarang pertanyaan saya adalah, kamu tadi ketemu sama cowok celana pendek, ngasih duit tuh maksudnya apa ya? Ini ada apaan, Mas? Ya tanya aja sama dia. Sebelum dari lu keluar. Enggak, saya nggak ada ngasih duit apa-apa, Pak. Jujur aja Mbak. Enggak, saya nggak ada kasih duit. Udah ya Bu ya, kita masih mau meeting dulu ya, bentar ya. Nanti baru kita urusin lagi. Ini suami Iya saya. bentar, kita masih mau kerja dulu, bentar Lu ya. belum jelasin loh, lu belum Bentar jelas. dulu, bentar dulu ya. Lu penasaran ya? Bentar. Mas, Bu, saya saranin Ibu, mending cerai aja, ya. Daripada Ibu disakiti terus kayak gini. kita mau gitu. cerai. Sabar ya, Bu, bentar ya. Mas, 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 ya Mas. Udah, ya. Ki. Sekarang kamu jangan ikut campur urusan pribadi atau urusan kantor aku ya. Sekarang kamu Istri pulang. lu loh, ini istri sah lu loh. Udah. Sekarang kamu pulang. Mas, Kita udah nunggu berapa lama dari tadi? Kita lama juga loh nunggu di sini. Sini gue udah nungguin 1,5 jam tapi nggak ada pergerakan sama sekali. Gue telepon Mas Uya aja deh. Kita ikutin terus suami lo nih. Dia mau kemana malam-malam begini? Tadi ke kantor malamnya menurut gue udah aneh sih. Risa video call. Risa. Lu di mana sih? Iya mas, udah sejam setengah. Di sini nunggu nggak ada pergerakan sama sekali mas. Ya udah lu tunggu di sini aja deh. Gue nggak tahu masih ada feeling yang nggak enak nih. Tunggu Mas. Tapi itu ada cowok yang datang ke rumah. Tadinya gue mau pergi nyamperin Mas Uya, tapi nggak lama ada cowok yang datang ke rumahnya. Coba lihat. Tunggu, dia naik motor. Iya dia naik motor Mas. Mas, cowoknya masuk ke rumah Mas. itu kayaknya cowok yang tadi di kantornya Mas Setia Mas. Cowok yang tadi dikasih duit sama sekretarisnya Setia tadi kan? Mas, dia ngomong sayang. Dia datang ketok pintu, manggil nama saya. Ngomong sayang. Wah ini rekam. Nih suaminya dia harus tahu nih. Suaminya dia harus tahu nih kalau cewek nggak bener istrinya nih. Mas, cowok itu masuk ke dalam. Lo tetap di situ ya, tetap ikutin cowok itu ya. Iya, oke. Iya, gue di sini. Ya. Terus gimana? Kita nungguin di sini aja. Kita nggak tahu informasi dia ngapain di dalam dong. Kita ikutin sampai mobil mereka berhenti di sebuah kafe. Ini kita nggak tahu nih mereka berhenti di sini ngapain nih? Jadi ngapain orang itu berdua di sini Mas? Ini Sama kafe, sekretarisnya? kayak kafe nih. Dia ngapain ke sini? Dia keluar lagi. Dia keluar tapi rapi, nggak pakai baju yang tadi. Dia udah ganti baju. Ini kan cowoknya cuma pakai kaos sama celana pendek gitu kan. Mama, ayo kita ikutin Bang Mama. Ayo cepet. Pasti ini mereka ini lagi pacaran ini Mas. Pacaran dari dulu ini Mas pastinya. Ngapain di kantor udah lo, malam? ya ibaratnya nggak pernah mencium gelagat ini dari dulu. Gak pernah Mas. Gak lama, Risa datang lah. Kok dia bisa pergi ke tempat yang sama? Ternyata Risa itu Risa. Gila Tuh, lo kesini juga. Ya gue ngikutin cowok yang itu yang tadi ke rumah. Cowok yang tadi ke rumah. Itu tau gak, itu cowok sama yang tadi di kantornya suaminya dia. Dia ganti baju tadi lo bilang di. Iya di rumah.
Coba, gini, lu turun lagi pakai jaket. Saya langsung suruh Risa untuk masuk ke dalam ruangan, pakai jaket, pakai buff, pakai jaket yang ada kapucongnya. Kamera juga masuk ke dalam agar kita bisa tahu mereka di dalam ngapain. Jadi Bapak, ini investor ternama yang saya bilang tadi. Kalau di sini tuh cowok itu ternyata pengusaha, dia ngaku-ngaku jadi pengusaha. Dan di sini Setia percaya aja kalau Setia pengen invest sama dia. Tapi gue sih nggak percaya banget sama cowok ini, dia ngaku-ngaku jadi pengusaha. Karena yang gue tahu dia datang-datang cuma pakai kaos sama celana pendek doang. Jadi, kalau misalkan Bapak masuk, invest ke perusahaan kita. Jadi keuntungannya itu berlipat-lipat ganda. Oke, suami kamu bakal menanamkan modal dari kantornya. Berarti suamiku akan bakalan ditipu ini. Mas, aku harus bilang sama suamiku, Mas. Ini setan, ini jahat ini, Mas. Ini mau tipu suami saya ini, Mas. Saya harus bilang sama suami saya, Mas. Risa, kita turun, Riz. Kiki yakin kalau suaminya ini sedang ditipu atau dibohongi oleh sindikat komplotan antara sekretaris dengan laki-laki tadi. Mas. Ngapain kamu di sini, cewek? Saya kesini tuh mau ngasih sesuatu sama kamu. Ini apaan nih? Pak, ini ada apa ya? Ini cewek. Kamera sih Pak. Ini kamera ada apa nih? Bisa dijelasin Pak? Kiki mencoba menjelaskan bahwa suaminya ini kayaknya terancam, lagi mau dibohongin, tapi suaminya kayak nggak peduli. Dia malah marah-marah ke si Kiki. Kamu rusak suasana jadi kayak gini. Ngapain kamu bawa? Saya kesini tuh mau ngasih sesuatu. Mereka itu penipu, Mas. Mereka itu sekongkol, mau nipuin kamu. Kamu itu nggak tahu apa-apa, kamu cuma cek aku. Saya memang nggak tahu apa-apa, cuma tapi Maaf Pak. Ini gimana nih? Kamera bisa dijelaskan bentar, Pak? bentar Pak. Jangan bawa urusan keluarga Bapak. Iya. Bentar ya Pak. Kamu bisa berpersonal gak sama saya? Iya Pak, bisa Pak. Cewek tadi itu pembantu saya Pak, jadi minta gaji Pak. apa? Kamu bilang saya pembantu kamu. Bentar dulu ya Bu ya. Ini istri lu loh. Bilang saya kok. Ini istri lu. Enggak, ini bukan istri Oke, saya. dan lu? Cewek. Mas, kamu itu ditipu sama mereka berdua, Mas. Udah aku ditipu sih. Kamu yang mau nipu aku. Cewek tadi itu pembantu saya Pak, jadi minta gaji Pak. Apa? Kamu bilang saya pembantu kamu. Bentar dulu ya Bu ya. Ini istri lu loh. Bilang saya kok. Ini istri lu. Enggak, ini bukan istri Oke, saya. dan lu? Cewek. Mas, kamu itu ditipu sama mereka berdua, Mas. Udah aku ditipu sih. Kamu yang mau nipu aku. Mungkin kalau begini bisnis kita batalkan. Kamu ngapain di sini sih? Saya tuh cuma mau kasih tahu kamu. Kamu mau kasih tahu apa lagi? Kalau mereka itu sekongkol, mereka itu mau nipu kamu, Mas. Kamu yang Oke, lu nggak percaya? Lu lihat bukti ini. Kasih nih. Enggak. Lu lihat dulu, lu lihat dulu. Enggak perlu. Lu lihat Sekarang dulu. semuanya pergi. Kamu juga pergi. Lu nggak mau lihat dulu itu cowok siapa? Lu percaya? Semuanya pergi dari Lu sini. percaya sama cowok Apa ada tadi? kamera di sini? Sekarang gua tanya, cowok tadi siapa? Itu rekan bisnis saya. Lu percaya? Percaya. Lu percaya sama sekretaris lu? Saya. Lu kalau lihat video dia lu bakal berubah pikiran nih. Lu mau lihat nggak? Lu sini. 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 Lu lihat dulu. Enggak. Tolong pergi. Pergi semuanya. Semuanya pergi sekarang. Kalian udah gagalin bisnis saya. Mas, kenapa kita masih di sini, Mas? Kita harus ngasih pelajaran ke suami kamu. Karena kita belum tahu nih dia sama sekretaris itu pacaran apa enggak. Terus dia juga sama istri mudanya itu juga dia serius apa jangan-jangan juga mungkin diguna-guna atau apa kita nggak tahu. Kita akan tes sama penggoda kita. Saya pikir ini cowok harus dikasih pelajaran. Harus kita jebak dengan penggoda dan harus kita kasih pelajaran dengan yang nanti saya pikirkan deh. Saya punya ide yang menarik. Kamera masuk duluan sebelum bicara.
tempatin posisi di sini. Oke, di situ bagus. Ica sekarang masuk. Lu jangan godain dia, lu jangan ngomong apa-apa. Lu duduk, jangan di samping dia. Langsung lirik. Masuk, lu duduk di sampingnya dia. Aku sendirian aja. Enggak, tadi sendirian tapi sekarang udah berdua. Ngomong-ngomong, yang manis namanya siapa sih? Si kenalin. Nama aku Ica. Ica. Ica yang banget aku sama kamu. Ini gombal banget sama laki lu gombal banget. Nama Mas siapa? Rudolfo. Keren banget namanya Mas, kayak orangnya. Kamu bisa aja. Terus Mas di sini ngapain ya? Sendirian? Ya sendirian aja. Tapi sekarang kan udah ada kamu, jadi nggak sendirian lagi. Kamu mau minum apa? Minumannya ada rasa apa aja ya Mas? Rasanya. Minumannya ada rasa sayang kamu. Mas gombal deh dari tadi. Kan kamu kan manis kayak gula. Kamu kalau misalnya mau bilang aku manis, ya udah bilang manis aja, jangan bilang kayak gula dong. Emang aku apa? Ya kan kalau kopi kan pahit, teh pahit, kan gula kan manis. Ini nggak ada yang marah nih kalau aku duduk di sini. Ini masih sendirian aja, emang nggak ada yang marah gitu? Nggak ada. Nggak ada teman pacar atau udah punya istri? Udah. Masa aku nggak tahu kalau masih punya istri? Ya emang udah punya istri, tapi aku udah meninggal. Oh gitu, ya udah sabar ya Mas ya. Ya, meninggalnya kena asap. Aku dibilang meninggal, Mas. Kurang ajar banget. Karena azab lagi lu dibilangnya. Iya, jadi istri aku itu selingkuh sama bos aku. Terus tinggal di rumah aku. Aku sama anak aku diusir. Mas Sakti tega banget sama aku, Mas. Dia memperbalikan fakta. Padahal aku yang diusir, Mas. Mas itu bohong, Mas. Istri Masnya gimana dong? Jenazah istri aku gosong. Seriusan? Serius? Ya ampun. Kamu sendiri udah punya pacar atau sudah menikah? Lu bilang aja, iya udah punya suami. Aku udah punya suami, Mas. Kamu udah nikah? Iya, aku udah nikah. Suami kamu kerja apa? Lu bilang tukang pukul sama mafia. Suami aku tukang pukul sama mafia. Kita jauh. Kenapa, Mas? Kayak gitu. Ya nggak apa-apa, ngeri juga ya kerjaan suami kamu. Suami aku kan cemburuan banget. Jadi dia itu pernah pergok aku gitu. Padahal sama teman aku sendiri. Iya. Tangan teman aku itu dibacok pakai celurit dan tangannya tuh putus. Gak ngerti deh aku sama suami aku itu. Serem juga ya suami kamu. Iya gitu deh Mas. Kalau dia emang orangnya cemburuan banget sama aku. Ya tapi cemburunya berlebihan banget kalau kayak gitu. Oke, lu pura-pura terima telepon dari suami lu, pura-pura ya. Tuh bilang saya nggak sama siapa-siapa lagi makan sebentar sama temen cewek, lu bilang gitu. Oh, bentar ya Mas ya. Halo. Iya, aku lagi meeting sama klien aku. Iya.
Siapa? Suami aku, Mas. Suami kamu tahu aku di sini. Aku duluan. Enggak apa-apa kok, Mas. Enggak, aku soalnya takut banget. Dengar cerita kamu aja udah kayak gitu. Enggak apa-apa, Mas. Mas duduk aja di sini. Bener nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Suami kamu nggak tahu. Enggak deh, kayaknya nggak tahu deh. Kamu masih punya sekretaris tuh. Sekretaris cantik. Mau sekretaris cantik godain kamu mau apa nggak? Masnya sendiri nih. Kan kayaknya pengusaha juga. Emangnya Mas nggak tertarik gitu sama sekretaris Mas? Mungkin kan cantik-cantik. Aku ada sih sekretaris, cuman aku nggak tertarik sama sekretaris aku. Mas, berarti dia sama sekretarisnya memang nggak ada apa-apa, Ya, karena Mas. dia lagi ada penggoda kita. Bener nggak? Emang Masnya tertarik sama siapa? Ya tertariknya sama kamu. Ya ampun Mas, gombal lagi deh. Karena kamu tinggal sama siapa berarti Mas? By the way, berarti Mas di rumah tinggal sama siapa? Aku di rumah tinggal sama anak aku. Boro Mas punya anak. Aku tuh dari dulu dilarang hamil, Mas. Nggak boleh hamil sama sekali. Gak boleh hamil sama sekali sama dia itu. Jadi aku tuh sayang banget sama anak aku. Jadi gara-gara istri aku nelantarin aku, nelantarin anak aku juga. Jadi nyari simpati berarti ke penggoda kita. Bilang-bilang dia ngurus anaknya sendiri, jadi biar cewek tuh, wow ini bapak yang perhatian sama anak kayak gitu ya. Paling bisa nih malah kita. Ya emang dia nggak becus, makanya dia kan kena azab. Saya harus ngasih pelajaran sama orang ini. Kita bikin dia ketakutan. Kita masukkan agent Adre untuk pura-pura jadi suaminya Ica, penggoda kita. Oke, masuk Adre, masuk. Lu pura-pura jadi suaminya. Mas di sini aja nggak apa-apa kok. Ica! Lu ngapain di sini? Siapa nih? Ampun. Enggak, Bang. Dia langsung shock. Bagus, Mas. Biar dirasain. Enggak ada apa-apa, Bang. Kita cuma ngobrol doang. Lu mau gua potong tangannya? Hah? Kayak selingkuhan kemarin. Mau diapain nih, Pak? Karung ini apa? Maaf, Bang. Ampun, lu suka-suka godain istri gua ya? Enggak, saya enggak godain, Bang. Godain aku. Godain istri gua? Gua enggak godain lu. Enggak, Bang. Bener, Bang. Jujur lu. Maaf, Bang. Enggak ada, Bang. Enggak saya goda, Bang. Goda apa, Bang? Ini mau gua potong tangan Ampun, gitu, Bang. ha? Ampun, Bang. Enggak ngapa-ngapain, Dia Bang. juga yang aku juga tahu pegang. Enggak ada, Bang. Kamu jangan fitnah ya. Iya Bang, iya tadi kan Mas. Enggak ada, Bang. Nah, Mas, udah. Aku mau turun aja, Mas. Oke, terus kerjain, kita turun. Yuk. Maaf, lu sekali lagi. Iya, Bang. Maaf gua ya. Iya, Bang. Maaf, Bang. Maaf. Bang. Godain istri gua. Bener, Bang. Maaf, Bang. Maaf. Ini, Miss, ini godain istri gua. Nyoleh lagi istri gua. Iya, Bang, gua maaf, habis lu. Hah? Kamu bisa tergoda sama dia, Mas. Kamu tuh apa sih yang di pikiran kamu itu, Mas? Gua wajar, Mas. Tolong apa? Apa? Royok lu yang salah. Kenapa? Karena emang lo genit, ya? Lu Mas, urus suami lu ya. Jangan deketin istri gua. Kiki mencoba menjelaskan bahwa suaminya ini kayaknya terancam, lagi mau dibohongin, tapi suaminya kayak nggak peduli. Dia malah marah-marah ke si Kiki. Kamu tuh kenapa sih, Mas? Apa sih yang ada di pikiran kamu itu sebenarnya? Kamu tuh kenapa? Hah? Jawab, Mas. Jangan diam aja. Dan lo tahu, cewek ini, cowok tadi adalah tim kita. Dan lo terjebak. Oh, jadi ini semua jebakan? Iya. Hah? Iya. Dan kamu gampang banget kan tergoda sama Mbak ini kan? Mas, kamu tuh harus percaya sama aku, Mas. Kamu tuh ditipu loh. Ditipu sama sekretaris kamu sama cowok yang tadi. Tuh kan dia bener ke rumahnya lagi. Gue telepon Mas Uya dulu. Buka mata kamu, Mas. Kamu tuh ditipu. Halo? Halo Apa Mas Uya. Mas Uya ternyata dia balik lagi ke rumahnya. Tapi kayaknya itu dia berantem Mas berdua. Mereka Percaya berdua sama ke aku. rumah. Mau percaya sama siapa lagi kalau bukan sama istri Rumah Setia? sendiri loh, Mas. Mas, itu yang kata tadi ngaku-ngaku istrinya Mas Setia itu keluar tuh Mas. Ketemu sama istrinya Setia? Oke. Lo tetap di situ, Riz, ya? Lagi cekcok dia bertiga. Iya ini gue bisa ingat. Tapi Lo orang yang tadi kan ya? Mas, kamera gue mahal itu. Ya udah. Privasi gue juga mahal. Udah yuk. Bawa ke dalam. Apesnya gue ketawa di situ. Ya udah, akhirnya gue di situ disidang, langsung diajak masuk. Semua kamera disuruh dimatiin sama dia. Oke. Lo tahu, ya? Sekretaris lo, ya? Sekretaris kesayangan lo, ya? Jangan sembarangan dong. Ya, gue nggak apa-apa, gue nggak sembarangan. Dan
cowok yang tadi itu penipu. Dan mereka berdua lagi menuju ke rumah lo. Ketemu sama istri lo. Enggak, gua nggak percaya. Oh, nggak percaya? Sekarang mana bukti? Ini ya, dari tadi lo nggak mau lihat ya? Sekali ini aja lo lihat. Aku mau bukti. Iya, lihat aja biar kamu Lo lihat. percaya. Iya. Ini kan cowok yang tadi. Ini maksudnya apa? Iya, Mas? ini rekan bisnis lo kan? Nah, Iya, tapi Mas. lihat lo bajunya beda dan ini di depan kantor lo kan? Alah, ini paling akal-akalan kamu doang kan? Wah, kalau kalian udah jelas-jelas ini di kamera loh mas, nggak mungkin disetting gitu. Itu akal-akalan kamu biar aku balik sama kamu kan? Kamu selalu terus belain Kamu dia itu tuh. istri nggak becus. Akhirnya saya yakinkan dia untuk ikut saya karena Risa telepon, ternyata Risa ngikutin sekretaris dengan si rekan bisnis yang palsu tadi itu, ternyata balik ke rumah Setia, nemuin istrinya Setia, istri mudanya Setia. Komplotan apa lagi nih? Gimana kalau gue bisa buktiin kalau istri lo itu, oke, istri kesayangan lo itu, yang cantik itu, yang baik, itu ternyata tidak baik. Oke, tapi kalau masalah, Mas harus sujud di kaki saya. Oke, ya, gue cium kaki lo gue jilatin jempol lo. Oke, Ya. buktiin aja sekarang. Tapi kalau misalnya lo yang salah, lo jilatin jempol gue ya. Oke. Saya nggak tahu kenapa teleponnya Risa keputus. Saya cuma feeling nih Risa dalam bahaya nih. Ya udah, kita bayar mereka untuk nggak ngekses video itu. Udah gampang. Terserah. Oke ya. Mbak, Mas, mau minta berapa? Asalkan jangan kasih tahu ini soal suami. Situ gue disuruh ngapus videonya. Sampai gue disogok-sogok sama dia. Ya gue nggak bisa dong. Gue harus ikutin kode etik dari kantor gue sendiri. Kita buru-buru sampai di sana dan bener aja. Gak ada Risa. Kita masuk ke dalam. Ini maksudnya nih motor siapa nih? Enggak dong, ini tuh Sekarang punya apa? Itu apa lagi tuh? Loh, Putri, Pak Berry. Ini apa-apaan ini? ini kita lagi ada rapat meeting aja. Meeting apaan? Kamera apa? Meeting kok di rumah? Boleh matiin dulu nggak ya kameranya? Hah? Udah jelas ini komplotan, tapi ya Setia ini masih bingung apa yang terjadi. Oke, sekarang gini. Nggak ada apa-apa. Aku minta penjelasan dari kamu. Kamu kenapa ke rumah saya dan kamu kenapa ada di sini? Ini kan urusan pribadi kita, ini kan urusan bisnis juga. Jadi wajar dong kalau saya Ya kesini. terus kenapa urusan bisnis ke sekretaris saya? Hah? Ya kan tadi Bapak suruh aku. Enggak. Ini pasti ada yang nggak benar. Oke, sekarang siapa yang bisa jelasin? Oke. Sekretaris pun bicara akhirnya. Dan ternyata dia mengaku kalau Sekarang saya jujur sama Bapak. Selama ini saya suka sama Bapak. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Ya karena Bapak selama ini perhatian sama saya. Tapi saya nggak pernah nganggap kamu lebih dari sekretaris saya. Itu doang Putri. jadi kamu gak ada perasaan apa-apa sama dia. Nggak ada Mas. Oke, sekarang jelasin apa hubungan kamu sama dia. Karena aku selama ini suka sama kamu. Makanya semua ini aku yang urus, aku yang setting. Biar hubungan kamu sama istri kamu hancur. Karena kamu dulu PHP-in aku, kamu janji mau nikahin aku. Tapi kamu malah nikahin dia. Dan kamu janji ceraiin dia. Tapi kamu malah nikah sama orang lain. Dan asal kamu tahu, dia berdua ini bukan siapa-siapa. Aku yang bayar. Bukan Mas, bukan. Jangan percaya sama dia Mas. Lo ya udah gue bayar lo. Apaan sih Lo masih maksud lo? nusuk gue dari belakang lo. Lo gak tahu diri banget sumpah. Gue angkat derajat lo ya. Lo dari penyanyi dangdut keliling sampai sekarang. Karena siapa? Karena gue yang bayar. Heh, lo cuma sekretaris suami gue doang. Kok sama kayak gini sih? Mas, aku tuh dari dulu ya nggak suka sekretaris kamu ini, Putri ini. Dia tuh karena tuh deket kamu terus. Ya udah, terserah mau apa lo sekarang. Yang penting gue udah ngancurin keluarga lo. Gue udah ngancurin semuanya. Dan gue benci sama lo.
Lihat saya Mas, dengarkan saya Mas. Saya istri kamu yang udah 2 tahun, cuma saya istri kamu yang sayang, yang tulus cinta sama kamu Mas. Tolong Mas, sadar Mas. Enggak. Mas, aku ini lagi apa Mas? Kamu harus pikirin anak kita ke depannya gimana Mas. Kamu harus bisa ngambil keputusan Mas. Mas, saya juga bisa hamil Mas. Izin dari kamu saya juga bisa hamil. Mari kita perbaiki keluarga kita Mas, rumah tangga kita Mas. Tolong Mas. Kamu sekarang lagi sama aku. Ini kamu harus tanggung jawab apa yang kamu lakukan. Setia bingung memilih antara Kiki atau istri mudanya si Angel. Dan akhirnya ternyata Setia memilih. Oke, aku nggak cinta lagi sama kamu. Dan aku tetap mau pertahankan anak pertama aku. Mas, Makasih ya. Mas jangan kayak gini Mas. Aku bakal jadi istri yang terbaik. Jangan tega kayak gini Mas. Jangan tinggalin dia Mas. Sadar Mas, buka hati kamu Mas, buka mata kamu Mas. Udah lepas Kiki. Mas, lihat aku Mas. Kalau kamu nggak bisa lihat dengan mata kamu, lihat dengan hati kamu Mas. Pandang saya Mas. Udah Kiki, lepasin aku. Jangan ganggu keluarga kami lagi. Yang gak disangka-sangka tiba-tiba cowok itu si Berry namanya. Dia ngomong ternyata. Asal kamu tahu ya, Angel itu nggak hamil. Maksudnya apa? Saya sama Angel pacaran. Lu jangan fitnah ya. Ini hubungan rumah tangga gue. Udah lu nggak usah. Angel, kamu diam. Enggak. Kamu tetap fokus. Kalau kamu butuh bukti, ini. Kamu tetap fokus. Kalau kamu butuh bukti, ini. Ini bukti aku sama Angel. Gak usah kayak gitu, gue tau lu tuh cinta sama gue, tapi gue tuh gak cinta sama lu. Mas harus percaya tetap sih sama aku. Lo lihat. Ini apa-apa nih? Kamu selingkuh sama dia? Enggak Mas, aku gak percaya sama dia. Dia nggak selingkuh, dia pacar saya. Dan selama ini saya yang suruh dia morotin kamu. Cukup bukti kan selama ini kan, kalau saya sama Angel itu adalah pacaran. Mas, aku tuh cinta banget sama kamu Mas. Aku tuh tulus sama Sekarang kamu. juga, kalian berdua pergi dari rumah saya. Enggak Mas. Angel, Aku gak mau keluar dari rumah ini Pak. ayo keluar. Jadi ini dia bohong, dia pura-pura hamil buat morotin Setia. Jadi ini komplotan sindikat sih. Kamu lihat sendiri kan Mas, semuanya kebuktikan Mas. Mereka semua itu bohong. Dia itu perempuan nggak baik. Cuma saya yang tulus sama kamu Mas, tulus sayang sama kamu. Kita mulai lagi ya Mas, dari awal ya Mas, sama tangga kita ya Mas. Saya minta maaf Mas. Kamu bangun. Selama ini saya istri. Kan jadi kamu yang bersujud, kamu gak wajib, kamu gak pantas minta maaf begitu, yang salah dia. Aku yang seharusnya sujud sama kamu. Aku yang minta maaf sama kamu. Tapi kamu janji ya, janji jangan ulangi lagi. Jangan seperti ini lagi. Ya sayang, aku bakal berubah sayang. Maafin aku. Mas, malam ini saya boleh kan di rumah ini lagi. Boleh sayang. Tinggal di Tinggalnya lagi ini. rumah lu. Boleh sayang. Selamanya pun kamu boleh tinggal di sini. Episode kali ini mengajarkan kita apa itu artinya ketulusan cinta. Dan karena ketulusan cinta itulah cinta itu bertahan.